Hello awesome students, selamat pagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Wah, apa itu? Mari kita menuju bagian selanjutnya. Kalian pasti penasaran, apa sih yang dimaksud dengan darah? Darah adalah jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah dalam bentuk koloid. Lalu, apa sih fungsi utama dari darah? Yang pertama yaitu mengangkut sari makanan, yang kedua untuk melawan penyakit, lalu mengangkut sisa-sisa makanan, mengatur pH dan suhu tubuh, mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa-sisa metabolisme. Penyusun jaringan darah. Darah terdiri dari plasma darah sebanyak 55%, lalu yang kedua yaitu sel-sel darah sebanyak 45%. Plasma darah itu apa ya? Plasma darah adalah bagian cair darah yang terdiri dari 1. Sekitar 90% air, protein plasma darah berupa albumin, globulin, fibrinogen, antibodi, zat makanan dan mineral, dan yang terakhir sisa metabolisme. Fungsi plasma darah. Yang pertama, untuk mengatur tekanan osmotik. Lalu yang kedua, mengangkut seri-seri makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme. Dan yang terakhir, untuk mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Lalu, eritrosit, leukosit, dan trombosit itu apa ya? Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang berbentuk kepingan bikonkav tidak berinti. Eritrosit memiliki masa hidup 120 hari dan yang sudah tua akan dirombak oleh hati. Eritrosit mengandung hemoglobin sehingga warnanya menjadi merah. Lalu yang kedua leukosit. Leukosit berfungsi melindungi tubuh dari benda asing dan untuk melawan penyakit. Leukosit tidak mengandung warna, terdiri dari leukosit granulosit dan agranulosit. Lalu leukosit sendiri memiliki inti. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit adalah keping darah tidak berinti, ukurannya 2-3 mikrometer, yang berperan dalam proses pembekuan darah ketika terjadi luka pada kulit atau pada tubuh. Mekanisme pembekuan darah. Trombosit yang pecah akan menghasilkan trombokinase, membentuk protrombin bersama vitamin K, membentuk trombin bersama kalsium 2+, lalu membentuk fibrinogen, dan yang terakhir terbentuklah benang-benang fibrin. Penjelasan materi selanjutnya yaitu penjelasan tentang alat-alat dan sistem peredaran darah. Nah, apakah teman-teman di sini tahu apa itu yang disebut jantung atau dalam bahasa Latin disebut cor? Jadi jantung adalah alat pemompa darah yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Jantung sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu endokardium lapisan dalam, miokardium lapisan tengah, dan perikardium lapisan terluar. Bagian-bagian jantung. Jantung terdiri atas rongga-rongga yang saling terhubung satu sama lain. Atrium kanan, bagian atas kanan jantung. Atrium kiri, bagian atas kiri jantung. Ventrikel kanan, bagian bawah kanan jantung. Dan ventrikel kiri, bagian bawah kiri jantung. Lalu bagian selanjutnya adalah pembuluh darah. Terdapat 3 macam pembuluh darah, yaitu
pembuluh nadi atau arteri, pembuluh vena, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri dilambangkan dengan rongga berwarna merah. Merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang kaya akan oksigen kecuali pulmonalis. Yang kedua, pembuluh vena dilambangkan dengan rongga berwarna biru, mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung, yang kaya akan karbon dioksida kecuali pulmonalis. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler, yaitu sebagai penghubung pembuluh arteri dan vena dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Cara kerja jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah, dan jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, merupakan periode istirahat di antara detak jantung. Jantung terlihat mengembang dan darah pada bagian serambi atau atrium. Yang kedua adalah kontraksi atau sistol, tekanan ketika jantung memompa darah. Jantung terlihat mengempis dan darah pada bagian ventrikel atau bilik. Setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi selama manusia hidup. Selain jantung juga ada bagian yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Selanjutnya, proses saat jantung berdenyut seperti telah dijelaskan sebelumnya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam atrium kanan dan kiri. Katup akan terbuka, lalu darah menuju bilik atau ventrikel. Saat berkontraksi, jantung mulai menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru, dan ke seluruh tubuh. Lalu akan kembali ke jantung lagi. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah mengandung oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri, melalui kutub menuju ventrikel kiri, lalu ke aorta sebagai tempat berkumpul sementara, menuju tubuh melalui pembuluh arteri, dan melalui pembuluh kapiler dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah kaya karbon dioksida dibawa melalui pembuluh vena menuju atrium kanan, melalui katup dan menuju ventrikel kiri. Kemudian darah dibawa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, dan darah kaya oksigen dibawa vena pulmonalis menuju atrium kiri. Proses seperti itu terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika warna darah berwarna merah, maka banyak mengandung oksigen dan juga sari makanan. Tetapi apabila warna darah berwarna biru, banyak mengandung karbon dioksida dan tidak terdapat sari makanan. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah berwarna biru sehingga mengandung banyak karbon dioksida. Tetapi saat kita bernafas dan menghirup oksigen, oksigen akan diikat darah, sehingga darah akan berwarna merah lagi karena mengandung banyak oksigen, dan saat itu pula karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, darah menuju tubuh kecuali paru-paru. Darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah akan banyak mengandung karbon dioksida atau menghasilkan karbon dioksida dan akan berwarna biru.
Oke, selanjutnya kita akan membahas kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah nih. Kira-kira apa aja ya? Oke, next. Yang pertama adalah angina. Angina merupakan nyeri atau rasa tidak nyaman pada dada seperti tekanan atau rasa berat. Biasanya disebabkan oleh kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Selain itu, angina merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah dan dianggap sebagai tanda peringatan serangan jantung yang akan datang. Yang kedua adalah iskemia jantung. Iskemia jantung terjadi pada pembuluh darah arteri jantung yang terhambat separuh atau seluruhnya dan dapat mengakibatkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Keterangan tambahannya nih, orang yang terkena iskemia jantung biasanya otot jantungnya tidak mendapat cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Selain itu, iskemia jantung dapat disebabkan oleh adanya penyumbatan atau penyempitan satu atau lebih arteri koroner. Yang ketiga adalah kolesterol tinggi. Kolesterol merupakan salah satu jenis lemak yang menyerupai lilin. Kolesterol tinggi adalah kondisi di mana tingkat kolesterol dalam darah melampaui kadar normal dan dapat mengendap pada dinding pembuluh darah sebagai plak. Biasanya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan pola makan yang tidak sehat. Selain itu bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Yang keempat adalah gagal jantung. Gagal jantung merupakan suatu keadaan akhir atau bahasa kerennya nih, end stage dari setiap penyakit jantung. Gagal jantung ini biasanya disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik atau keadaan di mana jantung gagal memompakan darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme. Dan bila dibiarkan tak terawat, maka dapat menyebabkan kematian dalam beberapa menit saja. Kemudian yang kelima ada stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Terjadi apabila salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otak tersumbat atau pecah yang disebabkan oleh penggumpalan darah. Akibatnya dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, bahkan kematian. Wah, ngeri-ngeri banget ya. Untuk itu, kita perlu meningkatkan kualitas sirkulasi darah kita dengan cara mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah, menghindari kebiasaan merokok, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan juga rutin berolahraga. Oke, sampai di sini dulu nih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran yang kami sampaikan dapat membawa manfaat untuk kalian di kemudian hari. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.